Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusaryanto. Dalam proposal kali ini, saya akan mengajukan sebuah proposal tentang kajian objek pemajuan kebudayaan dengan judul Refleksi Kebangsaan dalam Karya dan Budaya di Tanah Kayong. Oke, dalam tanda kutip, studi kasus kebudayaan yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Oke, permasalahan bagi bangsa yang besar dan sangat plural seperti Indonesia adalah bagaimana menjaga pluralitas itu sendiri agar tercipta hidup rukun, aman, dan damai. Ancaman disintegrasi selalu membayangi, mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, maupun politik. Potensi ini bisa muncul dari mana saja apabila tidak disadari serta dilakukan hal-hal yang penting untuk mencegahnya. Jauh sebelum Indonesia ada, pada masa-masa kerajaan juga pernah mengalami ancaman perpecahan. Bahkan Patih Gajah Mada pernah bersumpah untuk menyatukan Nusantara dalam satu komando, di mana dalam mencapai tujuan tersebut tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tidak semulus seperti itu. Perlu proses yang panjang untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Patih Gajah Mada tersebut. Ketika Majapahit telah mencapai puncak kejayaannya, terjadi juga beberapa gelombang perpecahan juga bermunculan, baik fisik maupun non-fisik. Bahkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika yang kita pakai sebagai semboyan saat ini merupakan jejak karya dari Empu Tantular yang ia tulis dalam kitab Sutasoma. Pada masa Majapahit juga memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Berlatar belakang adanya konflik antar kelompok agama di lingkungan Majapahit. Maka Empu Tantular kemudian melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Dan pada hari ini yang kita serap dan kita refleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Kebesaran Majapahit seperti banyak yang tertulis dari banyak sumber primer maupun manuskrip berupa babat, lontar kuno, prasasti, dan lain-lain memiliki pengaruh yang kuat hingga keluar Pulau Jawa. Salah satunya di negeri ini, di Babat Daya Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dengan nama Tanjung Pura, sebagaimana juga tercatat dalam Sumpah Amukti Palapa. Pada akhir kejayaan Majapahit, putri penguasa kerajaan Tanjung Pura menikah dengan pangeran dari Majapahit dan beranak pinak menurunkan raja-raja berikutnya di Babat Daya Kalimantan, di Barat Daya Kalimantan. Ibu kota kerajaan Tanjung Pura kuno yang pernah wujud dari abad ke-13 sampai 15 saat ini ada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Dalam perjalanan peradaban kerajaan ini telah melahirkan kerajaan Tanjung Pura kuno yang merupakan percampuran antara suku Jawa dan Sumatera serta pribumi. Kemudian Kesultanan Matan dalam perjalanannya adalah percampuran kembali dengan pribumi Jawa, Bugis, Palembang, Banjar, dan Arab. Kemudian di zaman kerajaan Simpang Matan terjadilah pencampuran peranakan dari suku Dayak, Melayu, Jambi, dan lain-lain. Sementara pada masa kerajaan Karimata dan New Brussels terjadi juga percampuran antara pribumi, Siak, Arab, dan lain-lain. Maka berdasarkan perjalanan peradaban di atas, wajar apabila masyarakat yang menghuni di dua kabupaten ini, khususnya Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, terdiri dari berbagai campuran ideologi, budaya, dan suku bangsa, sehingga akan membentuk sebuah entitas yang unik yang lazim dinamai dengan suku Melayu Kayong. Dengan demikian, suku Melayu Kayong dapat dikatakan sebagai manifestasi dari multikultural yang sesungguhnya, sebab mereka adalah percampuran dari berbagai etnis serta bangsa. Kebinekaan merupakan keniscayaan di Tanah Kayong. Hal itu disebabkan tidak seharusnya kebinekaan memunculkan perpecahan dan melupakan berbagai usaha yang panjang dan sulit dari pendiri bangsa ini dalam menyatukan negara ini kemudian terpisah-pisah. Hal inilah yang berusaha dicegah oleh berbagai pihak, terutama masyarakat Indonesia, agar tidak terjadi. Salah satu usaha yang dilakukan adalah penelitian yang akan kami usulkan dalam proyek proposal OPK ini. Dengan demikian, proposal penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan kepada berbagai kalangan mengenai peristiwa-peristiwa pembaruan yang sudah ada sejak masa lampau sampai masa kini di Tanah Kayong, dari jejak karya budayanya agar menjadi refleksi kebangsaan bagi kita bersama. Jejak karya budaya di Tanah Kayong
akan menjadi objek penelitian ini meliputi karya seni mulai dari manuskrip, cerita rakyat, seni pertunjukan, ritus, budaya, berbahasa, adat istiadat, dan lain-lain, di mana karya budaya tersebut sangat mendukung narasi damai dan pembauran sejak zaman era kerajaan Tanjung Pura kuno hingga saat ini. Salah satu gambaran tentang refleksi kebangsaan dari salah satu karya budaya di Tanah Kayong dapat dilihat dari seni pertunjukan yang bernama Wayang Simpang Matan, di mana secara fisik Wayang Simpang Matan ini masih tersimpan ada di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Walau sudah lama tidak dimainkan, namun menurut narasumber Bapak Agus Puhun bahwa Wayang Simpang Matan ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Simpang. Sudah ada sejak zaman Kerajaan Simpang Matan yang merupakan hadiah dari kerajaan di Jawa. Dan menurutnya saat dalang almarhum Agus Ete mementaskannya sesekali diselingi dengan dialog menggunakan bahasa Jawa. Jadi karya budaya berupa Wayang Simpang Matan ini sangat menarik untuk kita ulas dan ditelisik lebih jauh dengan para ahli yang membidangi di bidangnya, untuk mengetahui sejauh mana peradaban kebangsaan yang telah berlangsung di masanya antara Pulau Jawa dan Kalimantan, belum lagi karya budaya lainnya yang tak kalah menarik untuk diteliti. Maka tak salah saya mengajukan judul kajian OPK ini dengan judul merefleksikan kebangsaan dalam karya dan budaya di Tanah Kayong. Oke. Dalam penelitian ini kami mempunyai tujuan pertama untuk menumbuhkan kembali kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara dari melihat karya budaya yang ada di Tanah Kayong sejak abad ke-14 hingga saat ini. Dua, mendokumentasikan karya-karya budaya di Tanah Kayong yang berkaitan dengan rasa kebinekaan dan kebangsaan. Yang ketiga, menelaah, mengkaji dan menelusuri pesan leluhur dari berbagai karya budaya di Tanah Kayong yang berkaitan dengan rasa kebinekaan dan kebangsaan. Yang keempat, kami ingin melacak kembali hubungan antara bangsa di Nusantara di masa lalu melalui karya budaya yang ada di Tanah Kayong. Kelima, dapat menyajikan data dan fakta sekaligus menjawab hipotesa dari kami bahwa karya budaya Tanah Kayong adalah hasil dari perkawinan antara budaya yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang keenam, mendapatkan gambaran kearifan lokal di bidang sosial budaya dalam konteks kebangsaan di Indonesia dari dua wilayah di tempat yang berbeda. Dan yang ketujuh, upaya mencegah timbulnya resistensi yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik horizontal. Adapun tema yang akan kami usung dalam proposal ini adalah merajut nilai-nilai kebangsaan melalui karya budaya di Tanah Kayong untuk hidup berkelanjutan. Adapun tahap kegiatan yang akan kami lakukan di sini ada 3 tahap. Yang pertama, kami melakukan riset lapangan di 2 kabupaten, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, untuk menggali dan menginventarisasi karya-karya budaya di Tanah Kayong yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Setelah itu kami melakukan pendokumentasian melalui perekaman, pembuatan film dokumenter, dan pembuatan buku dari hasil riset di lapangan. Setelah buku jadi dan film jadi, kami akan melaksanakan bedah buku dan seminar, membahas dan berdiskusi dan mensosialisasikan hasil berupa film dokumenter dan buku dari hasil penelitian kami tersebut. Adapun kami berharap dengan adanya buku dan film yang kami buat akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat di lokasi penelitian kami, sehingga akan muncul pemahaman baru mengenai karya-karya budaya di Tanah Kayong yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dan saling berkaitan, sehingga rasa damai antar suku, antar golongan dan ras semakin kuat. Selanjutnya, untuk generasi muda di sekitar lokasi penelitian akan didapatkannya pemahaman tentang karya-karya budaya di Tanah Kayong yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Untuk pemerintah, kami harapkan juga dapat memberikan dampak untuk pemerintah itu sebagai
adaptasi untuk dapat membuat program-program, untuk pemerintah dapat memberikan referensi untuk dapat membuat program-program yang relevan dengan karya-karya budaya yang ada di Tanah Kayong yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dan menerapkan sesuai dengan tupoksinya. Selanjutnya untuk masyarakat luas, khususnya Kalimantan, bahkan di Indonesia, dapat mengambil nilai dan manfaat dari jenis-jenis karya-karya budaya yang ada di Tanah Kayong yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan untuk dapat direfleksikan bersama. Adapun konsep kegiatan yang akan kami lakukan adalah kami akan melakukan kajian ini dengan upaya mendokumentasikan karya-karya budaya di Tanah Kayong, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan agar dapat direfleksikan dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Dalam metodologi pengumpulan data kegiatan, kami turun langsung ke lapangan dan wawancara dengan pendekatan etnografis serta didukung dengan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui pengumpulan arsip-arsip dan data-data dari pihak yang terkait seperti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Bahasa, dan tim ahli cagar budaya Kabupaten Kayong Utara dan serta Arsip Nasional Republik Indonesia. Serta tak kalah kita akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan para budayawan dan seniman yang ada di dua Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Adapun hasil dari kegiatan yang akan kami laksanakan ini berupa buku dan serta film dokumenter. Adapun waktu kegiatan yang akan kami usulkan di dalam proposal ini dimulai dari Januari sampai bulan Juni 2024 bertempat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dari kami. Masih ditambah lagi. Itu habis. Setelah semua kami buat, kami akan membuat laporan dan akan disampaikan kepada pihak yang memberikan dana untuk kami melakukan penelitian ini. Besar harapan kami untuk bisa proposal ini diterima agar apa yang kami cita-citakan, kami usulkan ini dapat menjadi sesuatu yang berguna untuk Tanah Kayong sendiri, Kalimantan, dan untuk Indonesia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.